Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indi Asliha dari kelas Psikolog B NIM 932510019. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS dari pembimbing kami, yaitu Ibu Vidya Astuti. Yaitu tugas yang pertama, mereview jurnal yang telah ditentukan oleh beliau. Baik, di sini saya mengambil judul yaitu Perilaku Mencatat dan Kemampuan Memori pada Proses Belajar oleh Ida Ayu Gede Bintang Prabadewi dan Komang Rahayu Indrawati. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang teori yang ada pada jurnal ini. Si penulis menggunakan teori utama yaitu berupa kebiasaan membuat catatan atau tulisan atau berupa ringkasan yang dicetuskan oleh Crow atau seorang tokoh. Menurutnya, kebiasaan untuk mencatat atau meringkas ini dapat mempermudah seorang siswa-siswi untuk belajar dan juga lebih cepat untuk masuk ke dalam ingatan siswa-siswi. Yang kedua, yaitu subjek penelitian. Pada subjek penelitian, di jurnal ini yaitu siswa kelas 2 jurusan IPA SMA Negeri Denpasar, yaitu usia 15-17 tahun. Yang ketiga, metode penelitian dan pengumpulan data. Yang pertama, metode penelitian yaitu dengan menggunakan pendekatan kuantitatif pada penelitinya. Seluruh data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode analisis data regresi atau yang biasa disebut dengan metode statistik. Yang kedua, yaitu pengumpulan data penelitian ini menggunakan dua kuesioner, yaitu kuesioner sikap perilaku mencatat dan juga kuesioner sikap kemampuan memori. Baik, selanjutnya yaitu poin keempat, hasil penelitian. Berdasarkan hasil pengujian validitas dan reliabilitas koefisien alfa pada skala sikap perilaku mencatat diperoleh uji coba kesahihan 30 item. Pada skala sikap perilaku tercatat ada 3 item yang gugur, sehingga jumlah item yang sahih ada 27 item. Kemudian reliabilitas adalah suatu uji yang digunakan untuk mengumpulkan data konsisten dalam memberikan penilaian atas apa yang telah diukur. Kemudian pada saat uji coba skala sikap kemampuan memori dengan 24 item, terdapat 3 item yang telah gugur karena korelasinya di bawah rata-rata. Pada uji normalitas dengan menggunakan 176 subjek diperoleh nilai Z. Sikap perilaku yaitu 1511 dan nilai Z sikap kemampuan memori adalah 1926. Kemudian dalam penelitian di jurnal ini, individu seorang siswa itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Banyak cara siswa-siswi yang cara belajarnya itu dilakukan bagaimana dia itu merasa nyaman, juga merasa lancar dalam proses belajarnya. Kemudian kemampuan memori yang baik dapat diperoleh jika individu itu secara sadar dapat memasukkan makna dari informasi apa yang telah dia terima. Selanjutnya ada juga menurut Cole and Scribner, faktor pendidikan dapat memberikan pengaruh terhadap kemampuan memori, yaitu kesalahan penggunaan strategi untuk mengingat informasi yang berhubungan dengan kurangnya pendidikan di sekolah. Kemudian dikatakan juga oleh Williams dan Dawn menjelaskan bahwa ada 9 bentuk kemampuan otak yang sesuai dengan belajar, yaitu yang pertama ada informasi yang diperoleh berhubungan dengan kehidupan nyata, yang artinya pelajaran yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari akan lebih melekat. Kemudian yang kedua,
perlunya ada motivasi untuk bisa memperkuat informasi yang masuk dalam ingatan individu, untuk membutuhkan dukungan dan juga kesadaran diri dari diri sendiri dalam memahami suatu pelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu proses belajar di sekolah akan lebih masuk ke dalam otak siswa apabila melalui pengalaman langsung siswa dapat mencerna pelajaran dengan baik ketika sudah pernah mengalaminya. Kemudian poin terakhir yaitu yang kelima, analisis data yang telah digunakan. Analisis data yang telah digunakan dalam jurnal ini yaitu regresi linier sederhana. Menurut Usman, guna analisis regresi linier sederhana ini adalah untuk mendapatkan hubungan antara dua variabel atau lebih, untuk mendapatkan pengaruh antara variabel dependen terhadap variabel independen, dan juga untuk meramalkan pengaruh variabel dependen dan juga terhadap variabel independen. Dalam melakukan analisis regresi linier sederhana ini terdapat dua syarat yang harus terpenuhi, yaitu uji asumsi berupa uji normalitas dan uji linearitas. Kemudian peneliti jurnal ini juga melakukan analisis tambahan, yaitu pengkategorian subjek untuk menempatkan subjek dalam beberapa rentang. Baik, terima kasih. Sekian dari review jurnal dari saya, dari tugas UAS Psikolog. Sekian, apabila ada tutur kata dan salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.